Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Cina disebut menggunakan taktik dan manuver baru demi memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut Cina Selatan. Taktik baru itu disebut sejumlah pengamat dapat menempatkan Indonesia dan Malaysia dalam posisi tertekan. Hal itu bahkan bisa menyulut konflik antara Cina dengan Indonesia dan Malaysia, dua negara besar di kawasan Asia Tenggara. Hal itu terlihat dari ketegangan yang sempat terjadi antara kapal Cina dan Malaysia, serta kapal Cina dan Indonesia di awal tahun ini. Kapal-kapal Cina dan Malaysia sempat bersitegang ketika bertemu di perairan Laut Cina Selatan dekat Pulau Kalimantan awal tahun ini. Kapal tambang resmi berbendera Malaysia The West Capella yang tengah mencari sumber daya berpapasan dengan sebuah kapal survei berbendera Cina yang tengah berlayar bersama kapal penjaga pantai Cina di perairan tersebut. Menurut gambar satelit yang dianalisis Asia Maritime Transparency Institute, kapal survei Cina itu terlihat tengah melakukan pemindaian. Malaysia lalu mengerahkan kapal patroli militer ke kawasan itu. Langkah itu didukung Amerika Serikat yang mengerahkan kapal perang untuk melakukan latihan militer bersama di Laut Cina Selatan. Pemerintahan Presiden Xi Jinping mengklaim pelayaran dua kapalnya di kawasan itu merupakan aktivitas normal di perairan yang berada di bawah yurisdiksi Cina. Konfrontasi dengan kapal Malaysia itu bukanlah agresi pertama Cina yang dilakukan di perairan Laut Cina Selatan pada tahun 2020 ini. Dalam insiden terpisah yang juga terjadi di awal Januari 2020, Badan Keamanan Laut Indonesia memergoki puluhan kapal ikan Cina yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal frigate pemerintah Cina menerobos masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Selain menerobos, kapal-kapal Cina itu juga turut mengambil ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sejumlah pengamat seperti yang dikutip dari CNN Indonesia menganggap pengerahan kapal-kapal ikan dan kapal survei ke Laut Cina Selatan merupakan taktik baru Cina untuk memperkuat klaimnya terhadap perairan kaya sumber daya alam itu. Sejak Cina mengklaim 90% wilayah di Laut Cina Selatan, perairan itu menjadi sangat rentan akan konflik bersenjata. Klaim Cina tersebut bertabrakan dengan wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan. Sejumlah pihak menganggap inilah saatnya bagi negara anggota ASEAN untuk bersatu, menentang dan menghadapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Sebab beberapa anggota ASEAN memiliki sengketa langsung dengan Cina terkait wilayah di Laut Cina Selatan. Indonesia sendiri terlihat masih cukup tegas melawan agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Namun para pengamat mengatakan Cina tidak akan berhenti memperluas pengaruh di Laut Cina Selatan meski mendapat protes keras dari Indonesia.